إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفعنا الله معه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khair Ummah, wabil khusus Ketua Bapak Ustadz Hanifan beserta para sepuh tokoh masyarakat, pemangku wilayah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para tokoh masyarakat, asatidzah, jamaah sekalian, ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Yang dengan wasilah kenikmatan ini Allah ringankan langkah kaki kita menuju Masjid Khair Ummah demi melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan gerak hidup kita di dalam kebaikan ini Allah catat sebagai amal baik yang dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus thalabul ilmi ini mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sudah mulai puasa ya? Pembahasan puasa sampai mana kemarin nih? Wa faraidu shaum khamsatu an-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Sudah ya? Sudah ya? Fardu puasa ada 5 perkara, yaitu niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima'. Udah ya? Nah, itu udah. Ya, ini mas saya pakai yang cepat jawab, dia yang saya pakai. Biasanya yang cepat tuh meyakinkan. Padahal yang ngarang juga tadi. Terus perkara makan dan minum yang tidak sengaja, udah belum? Belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang permasalahan. Asbaha syakhsun walam yanwa yawanwi sauman fatamad mada walam yubalig fasaqal ma
ila jawfi thumma nawa saum tatawwu soha alal asoh. Ada suatu kasus di pagi hari itu ya, pagi hari itu artinya sudah subuh. Seseorang tidak niat berpuasa. Kemudian dia berkumur-kumur. Namun airnya tidak sampai masuk ke dalam perut. Lalu kemudian dia baru niat puasa shauma tatawwu', puasa sunnah. Soha maka sah alal asohi menurut pendapat yang paling benar. Ini keluar dari konteks bahasan kemarin tentang puasa wajib Ramadan ya. Ini kita bicara puasa sunnah, sama-sama puasa. Di pagi hari seseorang itu tidak ada niatan puasa. Kemudian berkumur-kumur, tapi dia kumur-kumurnya tidak sampai airnya masuk. Lalu kemudian baru dia niat puasa sunnah. Perkara di sini puasa sunnah. Maka sah puasanya. Nah, ini ada pengecualian dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu wajib niat dari sebelum subuh, itu udah wajib. Tanpa khilaf, puasa wajib harus kudu niat dari sebelum subuh. Dari sebelum adanya pembatalan. Pembatalan kan makan dan minum dari fajar waktu subuh. Sementara perkara sunnah, puasa sunnah itu diperbolehkan meskipun paginya dia tidak niat puasa. Sudah berkumur-kumur segala macam. Kenapa ini sah? Karena hal ini sudah dipraktekkan oleh Nabi. Jadi suatu kali Nabi di pagi hari berkunjung ke Sayyidah Aisyah, kemudian beliau bertanya, "Ya Aisyah, adakah makanan untuk dimakan?" Tentunya. Ya artinya pagi itu Nabi sama sekali belum makan, belum minum. Lalu Aisyah menjawab, "Tidak ada makanan ya Rasul." Lalu dengan seketika Nabi itu berucap, "Ya udah, aku niat puasa." Berarti kan baru niat itu. Katakan jam 7-an lah beliau berkunjung ke Sayyidah Aisyah, nanyain makanan, sarapan bahasa kita itu. Kata Sayyidah Aisyah, "Nggak ada makanan." "Ya udah, aku puasa." Bayangkan konteks kesederhanaan zaman Nabi. Segitu sederhananya zaman Nabi. Kalau konteksnya dipraktekkan sekarang rasa-rasanya mustahil. Konteks sekarang zaman kita mau puasa wajib, puasa sunnah memang udah diniatin. Apalagi muka-muka model kita begini. Nah, mohon maaf. Gambaran dialog Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu menggambarkan betapa sederhananya hidup Nabi. Kenapa saya sampai menyinggung tentang zaman sekarang kayaknya jauh untuk praktek gitu. Lah kita sekarang pagi-pagi udah disediain teh, kopi itu. Ya udah ada gorengan. Ya, nasi uduk. Bapak ngarap. Ustaz. Oh, sampai dikode begitu. Jadi gambaran sederhananya hidup Nabi melalui dialog ini. Melalui dia sederhana sekali hidup Nabi itu. Artinya benar-benar nggak kayak kita lah sekarang itu pagi-pagi apa gitu. Ya ngeteh, ya ngopi, ya gorengan pagi-pagi itu. Ya jika pun model kita itu ya niat puasa udah dari malam juga udah niat.
Tapi tentunya konteks semacam itu menjadi hukum gitu loh. Jadi unik loh. Apapun yang terjadi dengan Nabi, sebuah kesalahan sekalipun menjadi hikmah hukum. Jadi di antara hikmah kemaksuman Nabi, salahnya Nabi saja itu menjadi patokan hukum. Pernah saya menyampaikan Nabi itu lupa jumlah rakaat. Padahal Nabi itu kan selalu didampingi oleh Jibril. Jibril mampu mengingatkan Nabi. Oh, Jibril tahu sholatnya kurang 1 rakaat misalnya. Tapi memang kuasa Allah. Nabi itu dilupain gitu loh. Ini dahsyatnya Nabi. Kelirunya aja jadi hukum gitu. Kelirunya saja menjadi rahmat lil alamin. Maksudnya apa? Nah, suatu kali jika dalam sholat misalnya umatnya lupa rokaat, kurang rokaat, kalau tidak ada riwayat itu kan bikin bingung, bikin repot. Kalau tanpa riwayat itu bikin repot. Repotnya apa? Misalnya udah selesai salam, ada jamaah negor, Ustaz, tadi rokaatnya kurang. Bayangkan kalau tidak ada riwayat tentang Nabi lupa jumlah rakaat. Ya paling kembali lagi, ayo mulai lagi sholat dari awal. Makanya orang pada sibuk. Tapi karena pernah ada kejadian Nabi ketika sholat lupa jumlah rakaat, ya usai salam, ya usai zikir, bahkan dalam riwayatnya sudah keluar dari jamaah, sudah di beranda lagi di luar masjid gitu, di beranda gitu loh. Udah ngobrol segala apa itu? Udah jauh waktunya udah ngobrol. Ada sahabat nanya, ya Rasul, apakah syariat sholat sudah berubah? Jadi sahabat bertanya sedemikian rupa wajar, karena zaman itu syariat itu kan berjalan. Seringkali ada terjadi perubahan. Zaman Nabi itu syariat seringkali ada perubahan. Itu pun sahabat sampai berani bertanya, apakah syariat sholat, maksudnya sholat zuhur dalam riwayat itu, apakah sudah berubah syariatnya? Maksudnya apakah yang 4 menjadi 3 gitu? Ya emang apa, kata Nabi, tadi engkau melaksanakan sholat 3 rakaat. Nabi bertanya ke sahabat yang lain untuk membuat kesaksian benar tidaknya. Benar enggak apa yang dikatakan si fulan ini? Betul ya Rasul, tadi kita sholat 3 rakaat. Ayo masuk lagi, lanjutkan 1 rakaat. Padahal hukum asalnya, jangan, itu kan udah terjadi interaksi ngobrol ya. Jangan kata ngobrol, 1 kata saja yang sengaja, ini hukum asalnya. 1 kata saja yang sengaja di luar lafaz, di luar zikir, di luar aurat bacaan sholat, ketika sholat diucapkan, itu bikin batal. Hukum asalnya. Kita lagi ngobrol gitu ya. Ya kita lagi sholat. Lagi sholat nih. Tahu-tahu ngucap apa gitu. 1 kata saja. Itu langsung batal. Lah ini sudah ngobrol. Terjadi interaksi. Kata Nabi, ayo lanjutkan 1 rakaat. Lah timbang nambahin 1 rakaat, padahal sudah ngobrol. Jadi perkara yang keliru di dalam laku hidup Nabi saja menjadi patokan hukum gitu loh. Itu kerennya Nabi. Jadi lupanya Nabi aja itu menjadi hikmah bagi umat. Kelak umat punya jawaban kalau terjadi seperti itu gitu. Kembali ke konteks puasa sunnah ini. Hukum asalnya yang namanya niat itu tidak boleh jatuh pada batas pembatalan.
Batas pembatalan itu di dalam puasa ya ketika fajar, ketika waktu subuh tiba, itu batas pembatalan. Artinya niatnya sekalipun tidak boleh jatuh setelah fajar. Tapi ternyata lebah puasa sunnah boleh. Ya tentu tadi emang dari fajar belum makan sama sekali. Bayangin misalnya kita nih, emang dari subuh belum makan minum sama sekali. Kemudian berkunjung ke bini kedua. Ini kan ceritanya Nabi itu berkunjung ke Sayyidah Aisyah, berarti kan lagi berkunjung ke istri berikutnya. Emang gak ada makanan di rumah, Nabi berkunjung gitu. Kita berkunjung ke istri. Emang pagi itu kita belum makan apapun. Ngomong itu ke bini muda kita, "Neng, ada makan?" gitu. "Gak ada, Bang." "Ya udah saya puasa," gitu. Betapa sederhananya gitu. Betapa sederhananya gitu. Itu khusus untuk puasa sunnah sah. Walau akala nasiyan li shaumi lam yuftiru. Walau akala nasiyan, dan kalau seseorang makan karena lupa padahal dia sedang puasa, lam yuftiru, maka tidak batal. Fi shahihaini, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu. Man, barang siapa nasiya lupa, wa huwa, sementara dia shaimun, sedang puasa, dia orang yang sedang puasa, fa akala, kemudian karena lupanya dia makan, aw syariba, atau minum karena lupa, fal yutimma, maka hendaklah sempurnakan saumahu, puasanya. Maksudnya fal yutimma saumahu, maka hendaklah sempurnakan puasanya. Ketika dia makan dan minum, lah kok ingat ini lagi makan atau minum, ingat. Ketika ingatnya saat itu, hendak sempurnakan. Bukan kenyangin dulu lah baru lanjutin, enggak. Kan yang dibatasi pembolehannya karena lupa. Ketika teringat, fal yutimma saumahu, hendaklah sempurnakan puasanya. Ya artinya jalankan kembali. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena sungguh Allah lah yang telah memberi makan dan memberi minum padanya. Ini unik hadis ini, Pak. Ya karena hadis ini tuh kembali kepada psikologi manusia. Manusia itu kan paling kesel sama sifat lupa, Pak ya. Kita paling kesel kalau lupa. Apalagi lupa naruh barang yang berharga, itu bikin kesel. Tapi hadis ini unik, Pak. Satu-satunya hikmah dari lupa yang disyukuri ini. Biasa orang kalau lupa kan kesel. Ini. Satu-satunya sifat lupa yang disyukuri itu ini. Bahkan kalau bisa kenapa nggak kagak lamaan aja lupanya gitu ya. Seringnya terjadi baru satu sendok inget, boya gitu, satu piring baru inget gitu ya. Orang paling mensesali, orang paling ngedegin sifat lupa. Gimana caranya diinget-inget gitu ya. Model begini nih lebah konteks hadis ini. Kalau bisa sih dilamain gitu lupanya gitu ya. Ya. Jadi kalau seseorang sedang berpuasa dia lupa kemudian makan dan minum. Ketika sudah ingat fal yutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Lanjutkan puasanya. Karena hakikatnya Allah lah yang telah memberi makan dan memberi dia minum. Artinya lupanya dia itu memang sudah kehendak Allah. Ya
konteks hadis ini ya lupa yang disyukuri ya begini nih. Kan kita biasa kesal kalau lupa itu. Lupa yang disyukuri ya model begini. Tapi ya lupa yang disyukuri bukan kemudian kita harap, kemudian kita doakan untuk terus, enggak. Bagaimanapun sifat lupa itu zahirnya itu aib. Namanya lupa. Artinya lupa yang model begini alami, ya jangan diminta, ya Allah sering-seringlah hamba menjadi pelupa, yang enggak begitu juga. Karena sifat pelupa bagaimanapun orang meminta untuk dihindari. Walaupun konteks semacam ini menjadi syukur karena memang itu anugerah langka dari Allah. Dan tidak layak dijadikan doa juga, ya Allah sering-seringlah hamba jadi pelupa ketika puasa, yang enggak begitu juga. Itu alami gitu. Ini sudah masyhur sebenarnya. Cuman kadang orang saking awamnya masih saja jadi bahan pertanyaan gitu. Padahal sudah masyhur ya model begini. Namanya lupa yang gak bikin batal. Loh, kadang orang saking awamnya emang kagak doyan ngaji, tapi nanya mah paling gercep. Ustaz, saya kan habis makan meminum. Ini kan saking awamnya orang. Saking awamnya. Sering terjadi kepada jamaah. Kita itu habis maghrib kalau malam Jumat itu ya ada waktu sekitar 15 menit itu ke waktu Isya kan biasa makan gorengan, makan apa baik itu sambil nunggu itu. Terus ada jamaah yang saking awamnya, mungkin ngajinya jarang-jarang. Sad, makan dan minum itu nggak batalin wudhu ya? Lah, segitunya loh saking awam. Kan ada orang awam tuh makan minum sangkanya bikin batal wudhu gitu loh. Ya enggak segitu. Ya palingan saya bercanda tapi bener. Ya paling enggak Pak, karena kita mau sholat habis makan minum kumur-kumur lah minimal. Takut ada yang ketinggalan selilit gitu kan ya. Lah selilit juga bikin batal Pak. Selilit, tahu selilit? Ya apa, makanan yang terselip gitu ya. Selilit namanya kata orang Jawa. Lah itu bikin batal Pak. Kalau ketika sholat baru ingat. Nah, apalagi sayang nih daging sapi. Ini kan orang kalau lagi selilit nih gitu kan lidah main gitu ya. Lidah main. Keluarlah selilit dari sela gigi. Dibuang sayang nih. Dilepeh sayang. Nah, daging sapi. Telan dia tuh. Telan tuh. Lagi batal Pak. Batal. Kalau menelan ludah sendiri, menelan ludah yang memang alami dalam rongga mulut gak masalah. Tapi selilit itu kan barang asing dari luar tadinya. Bukan masalah besar kecilnya. Besar kecil ketika perkara membatalkan ya hukumnya tetap sama membatalkan. Lah sayang nih selilit daging. Ya baiknya dua. Keluarkan atau ditahan. Keluarkan ya keluar aja pelan-pelan. Ini selilit nih ya. Terserah dah. Kalau daging sapi terlalu mewah, kangkung dah ya. Keluarin Pak pelan. Keluarin aja lagi nggak apa-apa. Daripada ditahan-tahan. Lah kali daging sapi sayang. Dikeluarin sayang deh. Gih kalau emang sayang sama selilit daging sapi, tahan tuh sampai kelar sholat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini percontohan. Tapi kan jadi ilmu juga ya. Itu. Jadi sama sekali tidak membatalkan makan minum karena lupa di siang hari ketika puasa. Falau kathuro. Nah, kalau banyak bagaimana? Makan minumnya banyak bagaimana? Kan wajar jadi pertanyaan. Sebab kondisinya umumnya walaupun tidak semua. Umumnya biasanya perkara lupa itu sebentar biasanya. Ya seringkali terjadi kan saya ngalamin lah. Baru sesendok atau 2 sendok baru ngicip baru ingat gitu kan.
Nah masalahnya kalau ingatnya lama bagaimana? Berarti kan banyak. Falau kathuro, maka kalau banyak, zalika makan minumnya, fawajhani, maka ada dua pendapat. Al asahu indar Rafi'i yuftiru, menurut Imam Ar-Rafi'i puasanya batal kalau banyak, kata Imam Ar-Rafi'i batal. Li'anna nisyana ma'al kathrati nadirun, karena sungguh perkara lupa itu yang disertai banyaknya itu menggelinding. Apa itu? Apa namanya? Lupa kok dibikin banyak. Itu ada unsur kesengajaan. Ini kita bicara sifat umumnya manusia. Beda dengan pelupa atau pikun, beda lagi gitu ya. Umumnya. Kata Imam Ar-Rafi'i, walihada, dan oleh karenanya, kulna, kami katakan, tabturus sholatu bil kalamil kathir. Batal menurut kami sholat dengan banyaknya ucapan. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Wa in kana nasyan, meskipun lupa. Jadi dalam sholat dia mengucapkan kata-kata karena lupa, sedikit dimaafkan. Kalau banyak, batal. Itu Imam Ar-Rafi'i. Wal asahu, dan pendapat yang paling benar indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annahu la yuftiru li'umumil akhbari, bahwasanya puasanya tidak batal karena keumuman dalil hadis. Umumnya adalah hadis itu makan minum, Nabi tidak menyatakan sedikit banyaknya kok. Jadi pokoknya makan minum karena lupa, Nabi tidak menegaskan sedikit banyaknya. Nah jadi Imam Nawawi itu berlandaskan keumuman hadis, tidak disebutkan sedikit banyaknya, maka tidak membatalkan, kata Imam Nawawi. Walaisa shaumu kasolati, dan puasa tidaklah sama dengan solat, kata Imam Nawawi. Tidak sama, ada perbedaan telak antara puasa dengan solat. Puasa, ini kita puasa Ramadan, kemudian siang hari dalam hati kerentek, saya keluar dari puasa, saya niat batal itu tidak bikin batal, Pak. Niat keluar dari puasa itu tidak bikin batal, karena pembatalnya makan, minum, jima dengan waktu yang panjang antara subuh dan maghrib. Beda dengan sholat. Ketika dalam sholat, dalam hati saya keluar sholat, langsung batal. Itu perbedaannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok Imam Rafi'i sama Imam Nawawi beda? Ya. Jadi Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi itu dua imam besar, dua tokoh ulama yang dua-duanya bermadhab Syafi'i. Dan dua tokoh ulama ini meskipun sama-sama madhab Syafi'i, beberapa kasus suka berbeda. Beberapa kasus suka berbeda pandangan. Sama misalnya di dalam sholat Jumat, menurut Imam Rafi'i, sahnya jamaah sholat Jumat itu bukan sekedar orang Islam yang akil balik 40, tapi keabsahan sholat Jumat dengan jumlah 40 akil balik, juga 40-nya batas minimal orang yang faham agama. Itu Imam Rafi'i. Imam Rafi'i berpatokan ketika Nabi meriwayatkan sholat Jumat dengan jumlah 40 orang saat itu, tentu 40 jumlah jamaahnya adalah orang faham agama, karena di zaman Nabi kelas sahabat tuh faham agama. Ini ijtihadnya Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi menyatakan, loh, Nabi tidak menyatakan harus faham agama, yang penting jumlah 40 tadi adalah orang Islam akil balik, cukup. Nabi tidak menentukan harus paham agama.
Ini perbedaannya. Sehingga ada sekelompok orang mazhab Syafi'i di beberapa tempat termasuk di Banten juga pernah. Udah biasa. Ini orang Bantennya mana ini? Nah, kalau habis sholat Jumat dilanjutkan lagi sholat zuhur. Itu Imam Rafi'i itu. Tapi beberapa hal yang lebih seringkali dipakai itu pendapatnya Imam Nawawi. Karena lebih longgar gitu loh. Imam Rafi'i terkadang terlalu ekstrim. Toh Imam Syafi'i sendiri menyatakan 40 jumlah misalnya itu juga tidak ada bahasa beliau harus paham agama. Kasihan. Nah, misalnya di Masjid Khairul Ummah, ya si jamaah mah lebih dari 100, tapi kira-kira paham agama gitu jamaahnya. Lah kan kalau harus mengikuti pendapat Imam Rafi'i kan mengkhawatirkan. Apalagi zaman sekarang. Orang sholat berjamaah aja udah syukur, yang penting akil balik gitu ya. Lah kalau kudu paham agama minimal 40. Lah kayaknya kudu diulang lagi sholat zuhur gitu. Habis sholat Jumat. Nah, itu kan merepotkan sekali. Nah, itu tadi mana tadi? Sebelumnya sudah disebutkan bahwa di antara pembatal sholat itu ya makan, minum, jima. Al-muftiratil jima wa huwa bil ijma. Wa kada al-istimna. Wa kada, dan demikian pula membatalkan al-istimna bil yadi wa ghairiha. Istimna itu artinya mengambil kenikmatan, menciptakan kenikmatan. Wa kadza, dan demikian pula membatalkan puasa al-istimna'u, menciptakan kenikmatan bil yadi, dengan tangan, wa ghairiha, atau dengan selain tangan. Kalau bahasa kita tuh onani. Karena bagaimanapun kenapa jima, jadi yang jima sebagai bentuk yang terlarang, perlu diketahui bersama. Jima sebagai bentuk larangan dan itu menjadi pembatal sholat. Bahasa awalnya itu bukan tentang jimanya. Bahasa awalnya bahwa orang berpuasa itu menahan makan, menahan minum, dan menahan syahwat. Syahwat tertinggi dari istimna itu adalah jima, sehingga jimalah yang sering kali disebut sebagai pembatal puasa. Padahal apapun bentuk istimna, apapun bentuk syahwat yang mengambil kenikmatan darinya itu batal, termasuk onani. Kan dulu sempat viral ya, onani tidak bikin batal. Sempat viral ya, orang sebelah lah gitu. Ada baik. Jadi pembatal puasa itu bahasa asalnya itu adalah istimna lisyahwat, mengambil kenikmatan melalui syahwat. Itu dasar awal mula pembatal. Karena memang keumuman istimna lisyahwat itu jima, maka jima yang disebutkan. Padahal tidak harus jima. Apapun istimna lisyahwat ya batal. Ya mohon maaf, orang onani dasarnya apa? Ya istimna lisyahwat. Ya, sehingga ya batal. Jadi Nabi itu menyatakan bukan bahasa dijimaknya, tapi istimnanya, li syahwat. Ya karena syahwat, apapun itu. Wa hukmuhu indan nisyani kal akli. Wa hukmuhu, dan hukumnya jima indan nisyani ketika lupa, kal akli sama seperti makan atau minum.
Walaupun ya kasus langka sebenarnya kalau jima. Jima itu gimana hukumnya? Lupa loh gitu ya. Lupa gitu ya. Ya hukumnya sama seperti lupanya makan dan minum, nggak bikin batal. Cuman kenapa tidak disebutkan di hadis? Kan di hadisnya tadi yang disebutkan makan dan minum. Jima tidak disebutkan. Kenapa? Karena masalah jima itu ya kasus-kasus yang sangat jarang terjadi. Kecuali tidak umum. Umumnya manusia itu kan begini. Jima itu kan prosesi yang melalui alur. Orang ketika jima itu kan ada alur, sebelum jima itu adanya syahwat. Ada waktu jeda untuk sampai ke arah sana. Nah kalau makan minum kan alami. Lagi lapar ya makan, alami makan minum itu. Kalau jima itu ada proses menuju ke sana. Jadi kalaupun toh lupa secara keumuman ya langka gitu. Tapi ini juga untuk membela si pelupa, namanya pelupa. Ini konteks tertentu bagi pelupa. Kan ada orang yang memang sifat pelupanya kuat. Katakanlah jima sampai lupa gitu ya. Kalau makan minum enak Pak, ingat selesai. Lah kalau jima baru nyelup. Astagfirullahaladzim. Misalnya gitu. Ya ketika ingat ya harus cabut lah. Jadi hukum jima ya disamakan seperti makan minum ketika lupa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada batasan maksimal niatnya itu. Contoh misalkan tadi kalau hadis Rasul riwayat tersebut kan masalah lah ya. Kalau kita sampai menjelang dulu makan. Oh iya. Nah itu akhirnya misalkan jam 10 jam 11 niat apa? Ya. Ini bagus pertanyaannya Pak. Saya tadi lupa. Kumur-kumur itu menjadi kasus tersendiri dalam puasa. Ya. Sehingga orang nih, ini perlu, ini bagus pertanyaannya, jadi saya harus menyampaikan. Seringkali bahasa kumur-kumur itu menjadi kasus tersendiri di dalam puasa. Orang boleh mubah kumur-kumur sebelum matahari apa kalau waktu zuhur namanya apa? Tergelincir. Intinya sebelum zuhur lah. Orang berkumur-kumur itu mubah hukumnya sebelum zuhur. Tapi menjadi makruh. Nah, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, batasan niatnya. Maka saya sampaikan, batasan niatan puasa itu sebelum zuhur. Sebagaimana apa yang disampaikan dengan laku hidup Nabi tadi. Beliau tidak makan, tidak minum di pagi hari itu. Kemudian nanya istrinya. Kasus di sini, beliau berkumur-kumur, beliau tuh senang, kumur-kumur tuh senang. Nah, asbaha syakhsun, asbah itu di pagi hari, pagi-pagi. Nah, batasan puasa yang sampai pada riwayat ini adalah kemudian berkumur-kumur pagi hari. Itu konteks batasannya sebelum zuhur. Sehingga kalau ditanyakan batas bolehnya berniat tuh sampai kapan? Sampai zuhur. Ini dalam keumuman yang terjadi. Sebab orang tanpa niat puasa seringkali tidak tahan, tidak makan minum sampai zuhur. Konteks umumnya. Saya tahan makan dan minum. Tapi kalau nggak ngopi nggak tahan. Kalau nggak ngudun nggak tahan. Konteksnya. Artinya orang kalau tidak niat puasa, jarang loh orang kuat tidak makan minum sampai zuhur. Itu konteksnya semacam itu. Jadi batasan niat itu sebelum waktu batasnya sampai zuhur. Dari riwayat Nabi yang pagi-pagi tadi itu. Itu saja. Oke. Ya silakan. Misalkan hari Senin malam itu niat puasa. Puasa hari Senin. Nah, oke lupa pagi-pagi sarapan. Begitu sarapan udah banyak sih gitu kan. Mau puasa, boleh dilanjut kan? Lanjut. Kan lupa.
Nggak apa-apa. Kata Imam Kan lupa. kata Imam Nawawi, walaupun banyak tidak membatalkan. Karena konteksnya kata Imam Nawawi, bagaimanapun dalil hadisnya itu lupa. Nabi tidak menyatakan sedikit banyaknya, tapi dasarnya inti dari praktek makan minum itu karena lupa. Ya alhamdulillah, bersyukur sampai kenyang mah gitu. Ya, saya malah ya tadi saya walaupun bercanda ya Allah, Bu ya diingetinnya kalau udah kenyang gitu. Kok diingetin baru sesuap kan rada gimana gitu. Seratan lah. Jadi tidak masalah Ustaz. Lanjutkan. Ya. Nah, ya. Sebenarnya itu godaan nafsu aja. Timbang. Ujungnya apa? Ketika orang enggan melanjutkan. Tadi kan terjebak dengan hukum. Sunnah ini pasti begitu. Loh, dalam hukum itu konteksnya tetap sama, mau sunnah mau wajib. Dalam konteks lupa tidak ada karena sunnah atau wajib. Tapi karena tadi godaan nafsunya, udah timbang sunnah ini gitu. Lanjutin. Ya. Kecuali begini, Pak. Ini sedikit intermezzo tapi bisa saja akan terjadi dengan kita. Kita lagi puasa. Ya. Kemudian ada tamu. Atau kita lagi puasa, kemudian dapat undangan. Bagaimana yang harus kita? Ini puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib pertahankan. Kalau puasa sunnah, lihat bagaimana menimbang maslahatnya. Jika dengan berbuka menjaga kehormatan tamu karena tamunya memang layak terhormat, ya ilok misalnya kita kedatangan presiden, kita harus menjamu, kitanya diam-diam baik. Padahal salah satu ciri orang beriman itu adalah menghormati tamu. Di antara cara menghormati tamu adalah makan bersama. Tamu akan lebih nyaman ketika tuan rumah ikut makan. Lah, nih saya berasa misalnya nih, kita suruh makan tapi tuan rumahnya diem, itu nggak enak banget Pak. Berasa diintimidasi. Karena orang beriman salah satu cirinya adalah menghormati tamu. Tamu akan merasa nyaman ketika ada hidangan tuan rumah ikut makan. Batalin. Karena derajat hukumnya lebih kuat menghormati tamu. Itu cabang keimanan yang menjadikan efek iman. Dan manfaatnya itu mustarik. Mustarik itu interaksi. Lah kalau puasa sunnah kan hikmahnya buat diri pribadi, nggak ada efek apapun buat orang lain. Atau ada undangan. Yang undang pimpinan. Lah kan sama pimpinan kan serba salah Pak. Ada undangan pimpinan pula yang undang. Ini konteksnya berbicara kemaslahatan. Kalau kita datang, kita sedang puasa sunnah. Pimpinan tidak tahu kita lagi puasa. Kemudian menjadi masalah. Seakan menjadikan pimpinan yang undang kita merasa tersinggung. Dan itu berefek dengan karir kita. Bukan masalah sederhana. Lah kan kerja karir urusan dunia. Lu pikir kerja karir itu tidak ada efek keimanan? Kerja karir itu juga menyangkut keimanan karena sebab di dalamnya ada unsur ibadah. Apa? Menafkahi anak istri itu ibadah. Lah kalau dengan gara-gara kita egois mempertahankan itu kemudian kita lepas kerja, zalim kita sama anak istri. Jadi dalam perkara-perkara sunnah bolehnya pembatalan demi kemaslahatan yang lebih tinggi. Kecuali puasa wajib atau hukum wajib itu yang nggak bisa kompromi. Bahkan hukum wajib aja kita boleh langgar ketika memang darurat. Lagi sholat, barang kita dicuri, kita boleh batalin sholat. Lagi sholat, barang kita udah tahu tuh barang tas kita isinya uang, isinya modal perjalanan.
Kita boleh batalin. Karena lain hal, barang hilang dengan batal sholat bisa dimulai lagi. Lah kalau barang hilang, bisa dimulai lagi. Jadi Allah Maha tahu atas asas kemanfaatan. Jadi gitu Ustaz. Lanjutin. Iya, yakin terakhir. Terakhir sebelum salam. Monggo silakan. Gesekan apa yang digesek, Pak? Oh, emosional. Kalian ada yang digesek. Ya. Betul. Kata-kata kasar lah gitu ya. Oke. Tadi dulu. Ini bagus pertanyaannya. Sebab selama ini orang terjebak puasa itu nahan makan, minum dan jima. Tapi mulutnya dijaga apa enggak? Ah gitu ya. Cakep tuh. Toh puasa itu kan diantara tujuannya mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu kok nyocot gitu ya. Kalau bahasa jeleknya gitu. Tadi loh nih. Nah, mana ya? Jadi ada suatu dalil. Dalil Nabi yang menyatakan hendaklah orang yang berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari berkata-kata kotor. Ada hadisnya. Mana ya? Tadi dulu, Pak. Mana ini ya? Nah, saya nyari-nyari. Jadi gini. Oke ya, singkat aja gini. Jadi dari hadis Nabi itu ya ketika menyatakan ketika seorang berpuasa hendaklah dia menahan diri dari makan dan minum dan juga berkata-kata kotor. Nah, di sini ada sebuah batas pembeda. Menahan diri dari makan dan minum itu sudah mutlak, terlarang dan bikin batal. Adapun dari kata-kata kotor itu tidak langsung bikin batal puasa. Hanya mengurangi pahala, bahkan mungkin pahalanya nggak ada, tapi puasanya sah. Sama begini konteksnya, Pak. Kita sholat, sarungnya boleh nyolong, boleh gosok gitu. Lah, sahnya sholat itu tidak terkait dengan pakaian boleh nyolong atau enggak. Sholatnya sah. Tapi apakah berpahala? Ya ntar dulu dong, boleh nyolong. Sahnya sholat kan tidak terkait dari pakaian dari nyolong, enggak. Selama dia melaksanakan rukun sholatnya benar, baca benar, ya sah. Adapun mencurinya, ya berdosa. Orang berpuasa menahan diri dari makan dan minum dan jima, sah puasanya. Tapi cocoknya mulutnya seneng kata-kata kasar, puasanya sah. Tapi kata-kata kasarnya menjadikan dia berdosa, itu aja. Jadi ulama tuh memberikan pengertian pada hadis itu tuh. Jadi ada yang lebih lembut menyatakan mengurangi pahala. Ada yang menyatakan ya puasanya sah, tapi ya pahalanya ya jangan ditanya. Karena mutlaknya sahnya puasa itu kan sifatnya zahir. Sifat zahir itu ya makan, minum, jima. Zahir. Nah kalau kata-kata kan perkara gaib. Tidak nampak kasat mata, hanya kedengeran doang, gak enak. Itu pun kan persepsi. Persepsinya kata-katanya kasar nyakitin gak? Dan nyakitin bagi yang sensitif, yang biasa bercanda maka agak. Itu kan persepsi, Pak. Sementara makan, minum, jima itu sudah jelas gitu.
Zohirnya tuh kelihatan aktivitasnya. Jadi gitu ya. Jadi itu pengertiannya. Kalau makan minum mutlak membatalkan. Adapun mulutnya, yang jelas kata-kata kasarnya menjadikan dia berdosa. Puasanya tetap sah. Ya, ya hendaknya hindari. Karena Nabi sendiri sampai menganjurkan seperti itu. Jadi gini Pak, kalau kemudian kita bingung terhadap khitabul amri di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak semua khitabul amri dalam Al-Quran maupun hadis itu bersifat wajib, tidak. Ada yang bersifat anjuran. Ya kan dalam Al-Quran, walaupun al-aslu lil amri lil wujub, walaupun dasar kaidah usul fikih menyatakan bahwa dasar daripada perintah baik Al-Quran maupun hadis itu mengarah kepada hukum wajib. Itu umumnya. Tapi nyatanya tidak. Ya ketika Allah berfirman fatahajjat bihi nafilatallah, itu ayatnya perintah wajib tahajud itu hanya berlaku buat Nabi. Tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, nyatanya Nabi tidak mewajibkan tahajud. Itu yang pernah saya sampaikan. Suatu amaliyah yang Nabi wajibkan tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, maka jatuh kepada umatnya menjadi sunnah muakkadah gitu. Di antara hikmah-hikmah. Gitu Pak ya? Oke. Cukup ya. Kalau nanti dilanjut silakan setelah ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.